dihancurkan oleh burung-burung ababil dengan melemparkan kerikil ke itu. Nah, itulah ayat tarmihim bijaratin sijil tadi. Jadi itu bisa berfungsi sebagai bom atom. Nah, bagaimana menggalinya ini? Kalau dibaca-baca tanpa metodologinya nggak hebat. Bahkan kita mengusir jin saja pun nggak bisa. Kalau dimensi jinnya sudah umur 3.000-an tahun, 1.000-an tahun, itu nggak bisa pakai ayat lagi tuh. Diusir nggak bisa pakai ayat, apalagi setan yang sudah bersarang di dalam diri kita, nggak bisa diusir pakai ayat dia. Jadi iblis dan setan hanya takut kepada Allah. Bagaimana memasukkan kekuatan energi kalimat Allah itu ke dalam ayat itu? Ada itu kan pakai metodologi, maka itulah perlunya kita suatu disiplin ilmu ini kita pelajari. Jadi hukum mempelajari ilmu tasawuf tarikatnya sebenarnya wajib ain, sebagaimana belajar ilmu tauhid, belajar ilmu fikih, dan belajar ilmu tasawuf ini hukumnya fardu ain. Karena dia satu rangkaian, tidak boleh dipisah. Kalau dipisah nggak sampai kepada Allah. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi. Bahwa sungguhnya Allah dan malaikatnya menyatukan frekuensinya, menyatukan dimensinya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi, wahai orang-orang beriman, satukanlah frekuensi kamu dengan frekuensi nabimu. Sebelum kamu menyatukan frekuensi kamu dengan frekuensi nabimu, satukanlah frekuensi kamu dengan frekuensi orang soleh. Orang soleh yang mempunyai silsilah kerohanian sampai ke Rasulullah, yang meneruskan nurin ala nurin daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang meneruskan wasilah Allah, yang meneruskan channel dan frekuensi Allah tadi. Jadi kalau nggak dapat orang soleh yang memegang, yang membawa wasilah, yang membawa channel dan frekuensi Allah ini tadi, nggak sampai sholat kita kepada Allah secara ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena kita nggak bisa dogmatis saja beragama ini. Kalau dogmatis ya, kenalah kita umat Islam saat ini. Apa kata Nabi? Bahwa sesungguhnya di akhir zaman itu kualitas umat Islam itu bagaikan buih di lautan. Ini sudah kita buktikan. Orang Islam terpojok ke sana sini. Kenapa terpojok sana sini? Bukan karena sikitnya orang Islam, tapi karena kualitasnya tidak ada. Tidak seperti yang diinginkan oleh Rasulullah SAW, yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana salahnya? Karena tidak pakai teknologi mengamalkan Islam itu, tidak pakai teknologi mengamalkan ajaran Islam itu. Islam tidak akan hebat, agama tidak akan hebat dengan kata-kata, dengan ucapan Allah Akbar, Allah Akbar. Tidak, kalau Allah tidak hadir. Tapi begitu kita membaca Allah Akbar, hadir Allahnya, maka baru dia punya frekuensi yang punya dimensi yang maha dahsyat, yang bisa menghancurkan iblis laknatullah. Bahkan musuh sehebat apapun tidak akan mampu melawan kalimat Allah yang disertai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, karena dia dikawal oleh jutaan malaikat. Satu kalimat Allah yang turun ke bumi, yang dicolok turun oleh para orang soleh, para kekasih Allah, itu dikawal oleh jutaan malaikat. Siapa yang bisa melawan itu? Gunung Merapi aja nggak bisa melawan itu. Makanya sebagaimana ayahanda guru kita bilang, jangan takut kamu di akhir zaman, jangan kamu takut globalisasi, jangan kamu takut dengan kehebatan senjata-senjata musuh kamu. Yang di belakang senjata musuh itu kan manusia. Tembak aja setan manusia tuh. Kalau setan udah pikir kan baik orangnya, gitu. Nah itu dia. Jadi bagaimana caranya? Halus caranya. Amalkan zikrullah itu dengan benar. Buktikan. Makanya abang-abang sekalian ya, saya mengingatkan fatwa-fatwa ayah guru ini, supaya kita itu betul-betul meriset zikir itu. Jangan hanya ikut-ikutan. Jangan hanya sekadar ikut-ikutan. Riset zikir itu, buktikan kehebatan zikir itu di alam nyata dan di alam gaib. Buktikan hebat. Kalau nggak bisa kamu buktikan sekarang, kata yang dulu kan, begitu kamu mati
Bagaimana kamu membuktikan di alam kubur? Bagaimana kamu membuktikan di alam mahsyar? Karena kebesaran Allah itu harus dibuktikan sekarang waktu kita hidup. Bukan setelah mati dibuktikan, waktu kita hidup. Kalau perlu kamu cari jin yang paling besar di hutan sana. Setelah kamu sungguh-sungguh mengamalkan zikir itu, kamu bawa Tuhan kamu uji zikir kamu sana. Nah, gitu. Kata yang dulu, tapi kamu jangan lupa bawa aku, kan gitu. Nah, beserta sama aku. Kalau nggak beserta sama dia, kamu lawan. Nah, gitu. Artinya apa? Beserta dengan guru itu tidak ada jarak, tidak ada waktu. Kalau kita berguru secara rohani. Jadi kita bertarikat ini berguru secara rohani. Ini berguru orang dewasa, ya. Orang dewasa berguru secara rohani. Dia nggak merengek-rengek secara fisik lagi sama gurunya. Dia merengek-rengek di dalam roh, di dalam batin, di dalam dimensi gaib. Nah, itu baru orang dewasa. Jadi ini jangan kata yang guru dileceh yang kita dulu kan. Kamu ini anak berjenggot nih kamu nih, kan gitu. Anak-anak berjenggot, kapan kamu bisa dewasa membuktikan kebesaran Allah itu, kan gitu. Makanya abang-abang sekalian, dengan perkumpulan-perkumpulan seperti ini saling saling isi mengisi, saling asah, saling asuh, saling memberitahu ini teknis, ini teknis. Karena semua pakai teknis, tidak ada yang tidak pakai teknis. Masak nasi aja katanya pakai teknis, ya kan? Apa teknis masak nasi? Ada beras, ada air, ada api, harus tahu ukuran airnya, harus tahu ukuran apinya. Itu teknis, itu cara. Harus ada yang ahli yang mengajarkan. Kalau enggak jadi nasi, jadi bubur dia. Begitu juga berzikir, begitu juga baca Quran, sholat, haji dan sebagainya, itu ada teknisnya supaya sampai kepada Tuhan. Maka tadi di dalam ayat yang saya bacakan tadi, gabungkan rohani kita dengan rohani Rasul, baru bisa bergabung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau enggak, sebelum bergabung dengan rohani Rasul, bergabung dengan rohani orang soleh. Saat itulah namanya penyatuan dimensi, penyatuan frekuensi. Jadi frekuensi kita, dimensi kita, roh kita itulah yang kita gabung dengan rohani orang soleh. Itulah metodologi tarikatullah itu. Kalau enggak dapat gabungan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita sebelum sholat aja udah, sebelum ajannya sering dibaca ayat itu kan. Tapi hanya sekadar selawat aja kan. Selawat itu artinya menyatukan frekuensi, menyatukan gelombang, channel yang sama, frekuensi yang sama. Itu selawat. Kemudian dikuatkan lagi di dalam surat Ali Imran 103, wa'tasimu bihablillahi jami'an. Berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah sekalian. Tali Allah itu bukan seperti tali lembu atau seperti tali kerbau. Bukan itu tali Allah itu. Bukan Al-Quran, bukan hadis tali Allah itu. Tali Allah itu adalah jaringan Allah yang seperti HP kita ini. Ada Sempati, ada Excel, ada entry dan sebagainya. Itu jaringan contohnya. Jadi tali Allah itu adalah jaringan Allah. Jaringan Allah itulah para nabi dan ahli silsilah orang soleh itu, ulama warasatul anbiya itu manusianya, jaringan fisiknya. Jaringan metafisiknya adalah yang datang dari zat dan fi'il Allah Subhanahu Wa Taala sendiri, namanya wasilah, namanya nurin ala nur. Itulah dia yang harus dapat sama kita. Jadi nurin ala nur atau wasilah Allah itu wajib hukumnya kita dapat. Kalau nggak dapat itu, iman dan takwa kita tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mauqufun bainas samawati wal ard, tergantung antara langit dan bumi. Walaupun kamu beriman, walaupun kamu bertakwa. Itulah penjelasan di dalam surah Al-Maidah ayat 35 tadi. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa btaghu ilaihi alwasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wajib kamu mendapatkan cahaya dan frekuensi Allah tadi. Wajib kamu mendapatkan nur Allah tadi. Kalau nggak sampai iman dan takwa yang sudah kita bangun ini, nggak sampai pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu namanya teknologi. Jadi kita beragama ini harus pakai teknologi, pakai metodologi. Memang tidak salah kita selama ini, umat beragama nggak salah kita. Karena apa? Karena memang dari kecil kita diajari dogmatis. Percaya aja lah, kalau kamu baik masuk surga, kalau kamu sholat masuk surga, kalau nggak
sholat masuk neraka. Kan itu aja yang tahu ini kan gitu. Dogmatis diajari. Sampai sekarang ini masih tertanam hal yang dogmatis ini. Tuhan gak usah kamu cari, yang penting kamu yakin aja sama Allah. Kan itu dia dalam iman itu. Gak usah kamu cari Tuhan, yakin aja Tuhan pasti lihat kita. Kalau Tuhan gak mau lihat kita, mau apa? Kalau Tuhan gak mau masukkan surga kita, mau apa? Kita kata Tuhan harus buktikan di dunia ini, kata Tuhan juga yang ngajari kita. Ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Allah. Redho lagi ku redhoi. Jadi aku redho menerima kamu, kata Allah. Senang aku menerima kamu wahai hambaku. Tapi dengan syarat. Ada syaratnya. Syaratnya inilah yang harus kita ikuti itu. Baru Allah terima. Kalau enggak. Fadkhuli fi ibadi. Syaratnya bergabung kamu dengan orang soleh supaya bisa bergabung dengan Rasulullah. Bergabung nanti bukan sekadar kumpul seperti ini aja, berguru, ambil metodologinya. Gitu dia. Nah, itulah namanya tarikat. Jadi tarikatnya sudah ada. Tasawuf tarikat ini awal daripada Islam itu sendiri. Bukan tarikat di belakangan, bukan tasawuf tarikat di belakangan, enggak. Itulah awal daripada agama. Awaludin ma'rifatullah, akhirudin ma'rifatullah. Awal agama itu adalah membaca kalimat Allah itu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itulah awal agama itu. Kalimat Allah itu yang turun pertama sekali itu dari Jibril, yang ditransfer Jibril kepada dada Rasulullah. Itulah namanya transfer of spiritual. Karena Nabi suruh membaca, Nabi nggak pandai baca, memang dia nggak pernah belajar, ya kan gitu. Tapi diajari secara rohani oleh Jibril, ya kan. Waktu pelukan Jibril itulah namanya transfer of spiritual. Jadi Islam itu pertama sekali ini transfer of spiritual, transfer rohani ke rohani. Jadi begitu ditransferkan kalimat Allah yang asli itu, maka Nabi bisa membaca keluar dari mulut Nabi, Allah telah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi kalimat Allah yang asli itulah yang harus kita dapatkan saat ini. Bagaimana mendapatkan kalimat Allah yang asli itu? Maka kita harus cari cari sejarahnya. Siapa yang mendapatkan pertama sekali? Sudah jelaslah Nabi. Siapa yang mendapatkan nur Allah itu? Sudah jelaslah Nabi. Sesuai dengan soal An-Nur ayat 35. Nurin ala nuri yadillahu li nurihi mayasa. Cahaya di atas cahaya diberikan kepada orang yang dikehendakinya. Nur Allah itulah yang membawa wasilah frekuensi Allah itu. Nur Allah itulah yang diwarisi oleh para nabi dan aulia-aulia Allah sholihin. Itulah yang harus kita dapat. Karena itu yang sampai kepada Allah. Yang sampai kepada matahari adalah cahaya matahari. Yang sampai kepada Allah adalah cahaya Allah. Maka kalau kamu mau lihat matahari, wajib ada cahaya matahari dulu, baru kamu bisa lihat matahari. Itu dalam ilmu eksaktanya. Kalau kamu sampai kepada Allah, mau sampai kepada Allah, wajib pakai cahaya Allah. Wajib pakai frekuensi Allah. Untuk mendapatkan frekuensi Allah, cangkoklah frekuensi Allah dari orang yang sudah mendapatkannya dari Rasulullah SAW. Ada masih sampai sekarang, ya. Justru yang mulia ayahanda guru kita itu adalah ulama warasatul anbiya, ahli silsilah yang ke-35, yang sekarang diteruskan oleh anaknya Buya Ahmad Faqih, ahli warisnya saat ini yang meneruskan. Dan beliau umur 2 tahun sudah dikasih tahu sama ayahanda guru, ini adik kamu ini ada senior kita dulu namanya Bang Datramisi.